kuasa-Mu, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sudah menemukan semua Bapak Ibu? Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jika sudah menemukannya, saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dengan pelan-pelan ya Bapak Ibu, jangan cepat-cepat. Kita bacanya pelan-pelan, membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop garam dunia dan terang dunia. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya ayat ini sangat-sangat tidak asing bagi kita semua. Betul? Ya, kita sangat sering mendengarkan ayat ini dan saya percaya mungkin beberapa anak-anak sekolah minggu kita menghafal bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi pernahkah kita ketika mendengar ayat ini, membaca Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ini, kita malah bingung. Kita mungkin bertanya, apa sebenarnya maksud ayat ini? Emang saya harus ngapain ya ketika membaca ayat ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini tuh sepertinya kadang ketika kita mendengar, kita membacanya, kita melihat ini sebagai satu panggilan yang sangat besar dalam hidup kita. Panggilan yang sangat besar yang jauh sekali dari jangkauan kita, yang tidak bisa kita capai. Mungkin kita berpikir jadi garam dan terang, ngapain kita? Itu satu hal yang mungkin datang untuk orang-orang tertentu yang hidupnya itu mungkin terlihat sangat rohani di gereja, orang-orang yang sangat rajin melakukan ibadah-ibadah, bahkan orang-orang yang sangat rajin melakukan pelayanan-pelayanan di gereja. Tapi Bapak Ibu, coba kita pikirkan sekali lagi, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada murid-muridnya. Waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya ini bukan kepada murid-murid yang sangat elit Bapak Ibu. Kalau kita tahu latar belakang murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah para nelayan, mereka pemungut cukai, mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya itu tidak sama seperti orang-orang terkenal pada saat itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan pernyataan ini, mengucapkan kata-kata ini kepada murid-muridnya ini, menunjukkan bahwa menjadi garam dan terang dunia itu bukan cuma untuk orang-orang tertentu yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya hidupnya itu sangat setia begitu ya pelayanan di gereja. Tetapi panggilan Tuhan menjadi garam dan terang ini juga datang untuk saya dan Bapak Ibu semua. Bukan cuma orang-orang tertentu, tetapi untuk setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, masalahnya adalah beberapa dari kita melihat panggilan ini terlalu berat. Kita merasa kita tidak sanggup melakukannya. Bahkan ada satu survei yang dilakukan oleh Barna Group, survei-survei tentang kekristenan begitu ya. Dia
ketika melakukan survei, organisasi ini akhirnya menemukan satu hasil bahwa 65% dari orang Kristen tidak berani atau tidak bisa menyatakan imannya di lingkungan sekitarnya. Orang-orang Kristen mengaku tidak tahu bagaimana caranya mempraktekkan iman Kristen itu. Merasa apa yang perlu mereka lakukan, apa yang perlu mereka katakan ketika mereka tidak ada di gereja. Apa yang perlu mereka katakan kepada orang lain tentang iman mereka. Mereka merasa lebih gampang hidup di gereja aja, beriman di gereja saja, karena di gereja terlihatnya semua orang sama spiritualnya, datang beribadah menyembah Tuhan, semuanya terlihat terasa sama saja. Sehingga ketika menjadi orang Kristen tidak berani menyatakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita, rasanya sangat berat sehingga maunya hanya berada di gereja bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan orang-orang yang sama aja kayak kita, yang sama-sama beribadah dengan kita. Tapi ketika kita keluar dari gereja, kita pergi ke tempat kerja kita pergi ke sekolah kita tidak tahu bagaimana kita harus menyatakan iman kita. Kita bingung harus bagaimana mencerminkan kasih Tuhan itu. Inilah satu survei yang dituliskan, yang dihasilkan dari Barna Group, yang sangat memberikan kita satu kenyataan bahwa ternyata orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya memberikan atau menyaksikan Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah letak masalahnya. Kita mungkin sering berpikir memancarkan kebenaran Injil itu hanya diukur dari aktivitas-aktivitas rohani kita yang kita kerjakan, atau kita merasa memberitakan kasih Tuhan atau memberitakan Injil itu hanya sesuatu yang terlihat, yang dapat dilihat oleh orang lain dalam hidup kita. Padahal kalau Bapak Ibu kita baca bagian yang tadi di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini, kita akan melihat satu kenyataan yang sangat menarik Bapak Ibu. Ketika kita membaca, kita melihat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Dan Tuhan Yesus lanjutkan, kamu adalah terang dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak bilang kamu harus menjadi garam dunia atau kamu harus menjadi terang dunia. Tuhan Yesus sedang menyatakan identitas kita, siapa kita sebenarnya. Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Artinya kita yang percaya kepada Kristus bukan lagi memang harus memberitakan Injil atau menyatakan diri kita sebagai garam dan terang itu, tapi pada dasarnya identitas kita adalah garam itu sendiri dan terang itu sendiri. Jadi kita bukan harus melakukan kehidupan kita sebagai garam dan terang, tapi kita harus melihat diri kita, melihat identitas kita bahwa kita adalah garam dan terang. Garam dan terang bukan berbicara tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang harus kita capai, bukan berbicara tentang sesuatu yang perlu kita kejar, tapi berbicara tentang identitas yang melekat dalam diri kita semua. Identitas yang melekat dalam diri orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi identitas ini seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya adalah garam dan terang. Kita hanya merasa ini itu satu perintah yang perlu kita kerjakan ketika kita membaca bagian ini. Kita merasa Tuhan menyuruh kita jadi garam dan terang. Pada waktu Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang dunia, Tuhan itu bukan lagi kasih kita kerjaan tambahan gitu. Bukan kasih kita kerjaan tambahan sebagai orang percaya, tapi ini benar-benar bahwa kita sendiri adalah garam dan terang. Tapi dalam kenyataan hidup kita tidak menyadari hal ini. Kita merasa kita itu
cuman disuruh untuk mengerjakan hal ini. Padahal kita itu memang adalah garam dan terang dunia. Tapi garam dan terang dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata garam dan terang dunia ini juga perlu kita jaga. Kalau tidak kita jaga, garam itu bisa kehilangan rasanya, terang itu bisa redup. Garam kehilangan rasa, terang bisa padam. Hidup kita juga bisa seperti itu, Bapak Ibu. Hidup kita juga bisa kehilangan dampaknya. Kita yang adalah garam dan terang ini bisa kehilangan dampak dan tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Garam bisa kehilangan rasa asinnya, terang bisa kehilangan cahayanya. Kalau sebagai orang Kristen, ketika kita tidak lagi memancarkan terang itu, kita tidak lagi memberikan rasa itu kepada orang-orang di sekitar kita, itu terjadi kalau kita hanya sibuk dengan rutinitas kita yang tidak membuat kita terhubung dengan Tuhan. Kita hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat di luar, tetapi hati kita tidak terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi garam dan terang itu bukan berarti kita harus menjadi hebat di dunia ini. Kita harus menunjukkan kehebatan kita di mata dunia, tapi menjadi garam dan terang itu mencerminkan, kita belajar mencerminkan kasih Allah yang ada dalam diri kita ini di setiap kesempatan ketika kita bertemu dengan orang-orang. Bukan tentang berapa besar hal yang kita lakukan, bukan tentang bagaimana kita berbicara kepada orang lain tentang kasih itu, tetapi tentang hidup kita yang setia ada di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenarannya. Bagaimana kita bisa melakukannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita yang adalah menjalani identitas kita yang adalah garam dan terang itu? Bagaimana kita bisa menyinari dan memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Pagi hari ini kita akan belajar 2 prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bagaimana kita menjalani identitas kita sebagai garam dan terang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama ketika kita mau menjalani identitas kita sebagai garam dan terang itu, kita memberikan kehidupan kita yang memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia," Dia tidak menunjukkan bahwa hidup kita itu, Dia sedang menunjukkan bahwa hidup kita sebagai murid Tuhan itu seharusnya membawa dampak gitu bagi semua orang yang ada di dunia ini. Garam itu, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang garam, garam itu sangat sederhana ya. Garam itu bukan cuma sederhana, garam itu kita mudah menemukannya di mana-mana. Bahkan harganya itu tidak terlalu mahal. Harganya tidak terlalu mahal, tapi kehadiran atau keberadaan garam ini sangat penting gitu dalam kehidupan kita. Kalau kita makan makanan yang tidak ada rasanya itu pasti rasanya kurang gimana gitu ya. Kayak bahkan kalau udah dikasih garam pun kurang garam itu rasanya kurang enak gitu, kurang gurih. Bagaimana kalau kita memikirkan kita makan tapi nggak ada garam gitu. Garam itu memperkaya rasa di dalam sebuah makanan. Jadi ketika garam itu menyentuh makanan pasti rasanya itu pasti nikmat gitu. Inilah yang Yesus maksud, Bapak Ibu. Yesus mau bilang hidup kita itu harus terasa oleh orang lain. Orang lain perlu merasakan hidup kita yang adalah garam itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dunia saat ini, dunia kita, dunia yang kita tinggal, banyak sekali hal-hal yang sangat tidak enak dilihat sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dunia yang hambar, Bapak Ibu. Kita melihat dunia yang tidak adil, kita melihat dunia yang penuh dengan kebencian, dunia yang penuh dengan iri hati.
sebagai murid Kristus, untuk itulah kita hadir dengan memberi rasa kepada dunia yang hambar itu. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda di tengah dunia, membawa rasa kasih, membawa rasa damai, membawa harapan di tengah dunia yang seperti ini. Dunia yang penuh dosa, dunia yang kejam. Tapi kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa garam itu tidak bekerja kalau hanya ada di wadahnya saja. Garam itu tidak akan berfungsi kalau isinya cuma ada di toples tok. Jadi kalau kita melihat garam, garam itu akan berguna kalau bercampur dengan sesuatu. Garam itu akan berguna kalau dicampur dengan makanan, kalau bersentuhan dengan makanan. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Bagaimana jika kita itu bisa memberikan rasa kepada orang lain, rasa kepada saudara-saudara kita, rasa kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, mengalami rasa sedih, mengalami hal-hal yang sulit untuk mereka hadapi, sedangkan kita hanya duduk diam, terisolasi sendiri, berada dalam zona nyaman kita. Apakah garam itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Garam tidak akan memberi rasa kalau hanya diam di tempat, hanya ada di tempatnya, tidak mau keluar dan tidak mau bercampur dengan makanan. Dan kita sebagai orang percaya, bagaimana jika kita bisa memberi rasa kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, hidup dengan circle kita sendiri, tidak berani keluar, tidak berani untuk menyatakan diri kita kepada orang lain. Hidup kita seharusnya menghadirkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita harus menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah orang lain. Tapi Yesus tidak cuma berbicara tentang keberadaan kita sebagai garam Bapak Ibu. Dia juga menekankan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita, bagaimana, apa gunanya garam kalau garam itu gak ada rasanya? Garam kalau gak ada rasanya itu seperti apa? Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ini bukan lagi satu pernyataan yang perlu kita dengar, tapi ini adalah satu peringatan Bapak Ibu. Satu peringatan bahwa kita itu harus tetap asin di tengah-tengah dunia yang hambar ini. Dan terus memberikan pengaruh dan mencerminkan kasih Kristus kepada orang-orang yang hidupnya hambar itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menggunakan istilah tawar di dalam Injil Matius 5 ini, ketika Yesus bilang garam kalau udah tawar gak ada hasilnya, bahasa yang digunakan istilah tawar itu kalau kita lihat lebih dalam, kita pelajari lebih dalam, ternyata arti tawar itu sama artinya dengan kata bodoh Bapak Ibu. Arti tawar itu sama dengan kata bodoh. Jadi Yesus menggunakan istilah tawar itu menjelaskan kepada kita makna ini sangat dalam daripada sekedar kehilangan rasa. Bodoh itu artinya tidak berguna ya Bapak Ibu dalam bagian yang kita baca ini. Dengan kata lain, kalau garam itu jadi tawar, gambaran hidup kita sebagai orang Kristen yang adalah garam itu tentunya tidak berguna kan? Kalau kita tidak menghasilkan rasa asin itu. Kalau tidak ada lagi rasa asin itu dalam diri kita yang adalah adalah garam itu Bapak Ibu. Coba bayangkan seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai 27, di situ ada cerita tentang dua macam dasar. Yesus mengungkapkan cerita tentang orang yang membangun rumah di dasar yang berbeda. Hidup yang tidak memiliki dasar yang kokoh itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pasir, kita bayangkan saja pasir kalau nggak ada apa-apa, kalau main di pantai kita
cuman nulis-nulis bentar di pasir atau kita dirikan apapun di pasir, pasti sangat mudah gitu untuk rapuh, sangat mudah untuk longsor kalau kena air dan lain sebagainya. Rumah yang dibangun di atas pasir itu mudah hancur, apalagi saat badai besar yang datang melanda. Kalau kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu, tidak lagi terhubung dengan sumber garam itu, sang pemberi asin itu, bagaimana kita juga bisa memberi rasa asin itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita bisa membagikan kasih Kristus itu kalau kita sendiri tidak punya rasa asin itu? Hidup yang kehilangan rasa itu, Bapak Ibu, hidup yang tidak lagi membawa kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin di luar kita bisa mengatakan, saya rajin ke gereja, saya pelayanan, saya sekolah di sekolah Kristen, tiap hari baca Alkitab. Tapi apakah kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, mendirikan rumah kita di batu karang yang teguh itu? Ataukah kita sama seperti orang yang tidak mendirikan rumah di batu karang yang teguh, orang yang mendirikan rumah di pasir itu yang gampang sekali roboh dan kita kehilangan rasa asin itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak hanya dilihat dari aktivitas-aktivitas rohani yang kita kerjakan. Orang lain mungkin menilai kita rohani, orang lain mungkin menilai kita adalah orang percaya yang setia, tetapi apakah hati kita benar-benar sedang terhubung dengan Tuhan? Dan cuman kita yang tahu apakah di dalam diri kita masih ada rasa asin itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tidak lagi menghasilkan rasa asin itu, kita adalah orang-orang Kristen yang tidak berguna. Demikian kata Alkitab. Kita hambar, tidak ada gunanya lagi. Alkitab katakan dibuang dan diinjak orang. Dalam kehidupan kekristenan kita, kehilangan rasa berarti kita tidak lagi hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Ketika rasa asin itu tidak ada dalam diri kita, kita juga tidak ada di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Mungkin kita merasa kita terlihat sangat Kristen di luar, tapi sesungguhnya di dalam hati kita kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita bayangkan seorang ibu yang setiap hari masak. Mungkin ibu-ibu di sini yang setiap hari masak, yang masak untuk keluarganya, yang selalu pastikan makanan masakannya itu selalu enak, rasanya gurih, rasanya pas, ketika setiap bumbunya dicicip semuanya enak, garamnya pas. Tapi satu hari ibu ini sakit dan kehilangan indera perasa di lidahnya, sehingga tidak merasakan lagi rasa dalam makanan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin ibu ini tetap masak, mungkin ibu ini tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang menyediakan makanan bagi seisi rumahnya, tapi makanan yang dia berikan kali ini mungkin terasa berbeda bagi keluarganya. Mungkin kurang garam, mungkin tidak gurih lagi seperti sedia kala waktu dia masih indera perasanya masih bisa mengecap. Ibu ini tetap memasak, tapi masakannya ini menjadi hambar Bapak Ibu. Dia tetap usaha, dia tetap memberikan yang terbaik yang dia lihat, dia bisa menyajikan kepada seisi rumahnya, tapi rasanya hambar. Bukan karena kurang usaha Bapak Ibu, tapi karena dia tidak bisa lagi merasakan rasa asin itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita bisa seperti itu.
Hidup kita kalau kita kehilangan rasa kasih, rasa keadilan, kita kehilangan kebenaran yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi tekanan dunia ini? Bagaimana kita bisa membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu, rasa asin itu bisa kita dapatkan dari relasi kita dengan Tuhan, yaitu menghubungkan diri kita dengan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Firman-Nya itu seperti baterai yang ada di dalam diri kita, yang terus mengaktifkan diri kita, yang terus menjadi satu hal yang membangkitkan diri kita untuk tetap asin sebagai orang Kristen. Firman Tuhan itu yang terus menjaga hidup kita, menjaga iman kita untuk tetap hidup, Bapak Ibu. Kunci untuk kita tetap asin adalah memiliki ketahanan yang berakar pada Kristus. Hubungan yang erat dengan Tuhan membuat kita itu mampu menghadapi tekanan dunia tanpa kehilangan identitas kita sebagai garam. Bapak Ibu, menjadi garam dunia berarti hidup itu memberi rasa, bukan? Hidup yang memberi rasa itu memperkaya, membawa perubahan, memberkati orang lain. Tapi untuk terus memberkati orang lain, untuk terus memberikan rasa itu kepada orang lain, kita perlu untuk terus terhubung dengan Tuhan. Kita perlu untuk terus menjaga sumber kekuatan kita agar rasa asin yang dalam diri kita itu bisa tetap asin dan tetap berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Namun Bapak Ibu, panggilan Tuhan Yesus itu tidak berhenti sampai di sini. Tuhan Yesus tidak bilang cukup sampai di garam saja, tapi Tuhan Yesus juga memanggil kita semua, memanggil murid-muridnya, memanggil orang percaya, bukan hanya menjadi garam tapi juga menjadi terang. Menjadi terang artinya kita membawa harapan bagi dunia ini. Kita menunjukkan arah kepada orang lain agar orang lain tidak tersandung batu. Kita dapat menunjukkan arah jalan yang benar bagi orang-orang di sekitar kita untuk tertuju dan berjalan menuju kepada Kristus. Tapi apa artinya hidup memancarkan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mungkin hal yang paling gampang atau yang paling sederhana yang bisa kita bayangkan, coba kita bayangkan kita berada dalam situasi yang sangat gelap, berada dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Kupang itu seringkali mati lampu. Ini bukan berbicara ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur ya Bapak Ibu, tapi sering banget. Di sini saya baru mati lampu 2 kali. Di Kupang 1 minggu 10 kali mungkin, banyak kali mati lampu di sana. Saya pernah 1 kali di rumah, waktu mati lampu saya berusaha untuk, saya lagi duduk di ruang tamu Bapak Ibu, lagi duduk di ruang tamu karena mati lampu. Papa dan mama saya itu ada di dapur, jadi saya sendiri di ruang tengah gitu ya. Karena mati lampu, by the way ini waktu itu saya masih kecil ya Bapak Ibu, jadi saya agak takut gitu, jadi jangan ngejudge ya. Saya masih kecil, jadi ketika mati lampu, yang saya rasakan adalah tidak bisa melihat apa-apa. Padahal kalau di rumah kita sendiri pasti kita hafal ya posisi-posisi rumah kita, pintunya di mana, mejanya taruhnya di mana gitu. Tapi ketika mati lampu, meskipun saya sudah hafal rumah saya itu seperti apa, saya masih bisa jalan dan bukan jalan dengan tepat, tapi malah memecahkan vas bunga yang biasanya ada di meja itu. Nah, saya memecahkan vas bunga itu gitu ya. Jadi saya merasa saya tidak, waktu mati lampu itu gelapnya itu bukan gelap yang masih ada cahaya remang-remang, tapi gelap yang sangat gelap dan gelap gitu. Apalagi pas musim hujan di Kupang itu bintangnya tidak ada, jadi sama sekali kita tidak melihat cahaya apapun, bahkan di malam hari cahaya bintang itu sangat tidak menolong kita di dalam rumah. Keadaan gelap itu membuat kita tidak bisa melihat apa-apa, membuat kita salah jalan, bahkan kita bisa menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita dalam kegelapan itu, ketika tiba-tiba ada satu cahaya yang muncul, ada senter HP atau apapun yang tiba-tiba muncul,
pasti rasa lega itu akan ada di dalam hati kita begitu ya. Kita akan merasa puji Tuhan akhirnya terang juga gitu. Dengan cahaya senter yang kecil itu pun bisa menolong kita, mengarahkan kita untuk jalan ke arah yang lebih baik, ke arah kemana kita pergi, sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita tidak tersandung Bapak Ibu. Tapi di sini ketika Yesus berbicara tentang garam, tentang terang Bapak Ibu, Yesus memberikan satu contoh dan satu Yesus mengatakan seperti ini, apa gunanya pelita kalau ditutup? Apa gunanya pelita, cahaya itu kalau tidak memberikan fungsi bagi kegelapan? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa terang itu pada dasarnya fungsinya itu menunjukkan arah, memberikan cahaya supaya orang lain itu bisa menolong, supaya kita itu bisa melihat apa yang harus kita jalani, kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan begitu ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa gunanya pelita kalau pelita itu ditutup gitu. Sangat aneh Bapak Ibu Saudara, kalau terang itu bukannya digunakan untuk menerangi, tapi malah ditutup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Pertanyaannya, kalau hidup kita diibaratkan sebagai pelita, apakah kita sudah benar-benar menerangi dunia ini? Apakah kita sudah benar-benar memberikan cahaya itu bagi orang-orang di sekitar kita? Atau mungkin kita malah menyembunyikan terang itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita menutupnya dengan rasa takut kita, menutupnya dengan rasa gengsi kita menutupnya dengan kesibukan-kesibukan kita sendiri, sehingga orang lain tidak bisa lagi melihat terang yang ada di dalam diri kita itu. Terang itu sudah seharusnya terpancar dan menyinari ruangan-ruangan yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, jika kita sebagai terang tidak bisa memberikan fungsi terang itu dengan benar, bagaimana orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus bisa melihat Kristus yang kita akui sebagai Tuhan kita? Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri menutup cahaya itu di dalam diri kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain melihatnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus bilang pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang, tapi di atas kaki dian supaya menerangi seisi rumah itu. Itu yang Yesus maksud ketika Yesus bilang kita adalah terang dunia. Terang itu hanya berguna kalau dilihat oleh orang Bapak Ibu. Terang itu berguna kalau benar-benar memancarkan kasih, memancarkan terangnya di dalam kehidupan kita. Tapi yang Yesus katakan di sini bukan sekedar di permukaan tentang menjadi orang baik, menjadi sekedar orang yang berbicara tentang berbuat baik supaya dilihat orang. Tapi Yesus berbicara dengan jelas bahwa terang yang Yesus maksud di sini adalah tentang dirinya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika memancarkan terangnya, memancarkan terang Kristus, kita yang bilang diri kita adalah terang dunia ini, yang kita nyatakan itu bukan terang kita, tapi terangnya siapa? Terangnya Kristus. Karena Kristus adalah terang. Begitu jelas Tuhan nyatakan bahwa Dia adalah terang dunia itu. Tetapi seringkali yang terjadi, yang kita pancarkan bukan terangnya Kristus. Kita pancarkan cahaya kita sendiri. Kita pancarkan diri kita sendiri supaya terlihat oleh orang lain. Yesus mau
supaya kita belajar melihat diri kita yang sebagai terang ini bukan terang yang hanya ada saat ini kemudian cepat redup, tetapi kita perlu melihat terang Kristus yang tidak akan pernah redup sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memancarkan terang Tuhan, kita bukan memancarkan terang kita. Jadi kalau kita memancarkan terang Tuhan, bagaimana kita bisa memancarkannya kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa punya cahaya itu? Bagaimana kita bisa membagikan cahaya itu kalau kita tidak punya cahaya itu, sumber cahaya itu tidak ada di dalam diri kita? Bapak Ibu, terang Kristus itu sangat istimewa. Terang Kristus itu bukan cuman menyinari jalan, memberikan arah, tapi Tuhan Yesus, terang Kristus itu menyatakan setiap hal yang ada di depannya ketika terang itu bercahaya. Terang Kristus itu ketika bercahaya, ketika terang itu menyala, semua yang awalnya di dalam gelap, semua yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Di dalam terangnya Kristus, semua hal yang indah, semua hal yang buruk, semua hal yang sangat baik sekalipun, semua hal yang tidak baik, semuanya dinyatakan oleh terang Kristus itu. Terang Kristus yang adalah terang hidup itu mengajak kita untuk memancarkannya bagi orang-orang di sekitar kita. Membantu orang lain untuk melihat bahwa ada Kristus yang luar biasa. Ada Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia datang untuk kita. Ada Kristus yang mengasihi kita, ada Allah yang mau mengampuni kita. Ketika kita memberikan cahaya itu kepada orang lain, ketika kita memancarkan cahaya Kristus itu kepada orang lain akan melihat Kristus itu. Orang lain akan melihat Allah kita yang adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Itulah terang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca dalam Alkitab, kita mengingat cerita gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mungkin kita dalam cerita itu kita akan melihat gadis-gadis yang bijaksana ini membawa minyak tambahan begitu ya. Mereka punya minyak cadangan, mereka menyimpannya supaya membantu pelita mereka itu untuk tetap menyala. Mereka pastikan supaya pelita mereka tetap menyala sampai mempelai pria itu, mempelai laki-laki itu datang kepada mereka. Tetapi ada gadis-gadis bodoh di dalam Alkitab yang diceritakan itu, kita melihat bahwa mereka itu tidak siap. Mereka tidak menyediakan minyak cadangan itu sehingga ketika pelita yang mereka bawa itu kehabisan minyak, mereka tidak punya cadangan, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menjaga terang itu supaya tetap menyala. Sehingga waktu mempelai pria itu datang, mereka tidak bisa datang bersama-sama, mereka tidak bisa ikut bersama-sama dengan mempelai pria itu. Mereka tidak punya persiapan apa-apa untuk saat-saat yang paling penting saat itu. Sehingga mereka ketinggalan ketika mempelai pria itu datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bahwa hidup sebagai terang dunia itu bukan cuma bilang kita menjadi terang, menyatakan terang, tapi kita juga perlu memelihara terang kita itu. Terang itu tidak bisa menyala sendiri Bapak Ibu. Kita butuh minyak, kita butuh relasi yang terus terikat dengan Tuhan, relasi yang terus hidup di dalam Tuhan, hubungan yang tetap ada di dalam Tuhan, untuk kita tetap pastikan bahwa terang itu tetap memancar, terang itu tetap keluar dari dalam diri kita. Bahkan di saat-saat yang paling kita butuhkan sekalipun, terang itu tetap memancar, karena kita tetap dan terus berelasi dengan Tuhan. Kalau kita hidup fokus, kita hanya mengejar pencapaian dunia, mengejar hal-hal dunia yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terang itu akan tertutup dan tidak bisa menyinari apapun yang ada di sekitar kita.
Sebaliknya kalau kita letakkan terang itu di kaki Dian, kita memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita, sama seperti gadis bijak yang menjaga pelita mereka tetap menyala, hidup kita seharusnya terus menjadi terang, membawa harapan, menolong orang lain, mengarahkan mereka kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengetahui semuanya itu, ketika kita tahu, oke, sekarang saya identitasnya adalah garam dan terang, saya harus terus-menerus melekat dengan Tuhan, terus-menerus mempunyai rasa asin itu, terus-menerus punya minyak cadangan itu. Lalu apa Bapak Ibu? Ketika kita tahu semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Mengajak kita bahwa menjadi orang Kristen yang adalah garam dan terang itu harus benar-benar terlihat. Kita harus terus-menerus memancarkan dan memberi rasa itu kepada dunia. Kita harus terus-menerus memberikan pengaruh bagi dunia yang gelap ini, memberikan rasa kepada dunia yang hambar ini. Seperti yang Yesus ajarkan bagi lewat gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Terang itu kan tidak bertahan lama kalau kita tidak menjaga atau menyediakan cadangan minyaknya. Maka hari ini kita perlu ingat dan perlu belajar bahwa terang yang ada dalam diri kita ini tidak akan bisa terus bercahaya kalau kita putus relasinya dengan Tuhan. Kalau kita tidak lagi mengikat diri kita dengan merenungkan, dengan berdoa, dengan berelasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita sudah seperti gadis-gadis bijak yang menjadi terang, yang menyediakan minyak cadangannya, yang siap sedia ketika mempelai laki-laki itu datang? Atau kita hanya seperti gadis-gadis bodoh yang masa bodoh dan membiarkan pelita padam di saat-saat yang paling penting itu? Hidup sebagai orang Kristen yang adalah garam dan terang dunia bukan berbicara tentang hanya membawa cahaya bagi diri kita sendiri, tetapi membantu orang lain juga untuk melihat kasih Kristus, untuk mengarahkan jalan mereka kepada Kristus. Dan terang itu hanya akan terus menyala kalau kita benar-benar terhubung dengan Kristus, terhubung dengan sumbernya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah di Perang Dunia yang kedua. Seorang wanita bernama Irena Sandler. Dia adalah seorang sederhana, tapi kalau kita melihat sejarah, kalau kita tahu sejarahnya, kita akan mendapati seorang perempuan sederhana ini melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, dia bukan aktivis, dia bukan politisi atau orang yang punya kuasa, tapi pada waktu Perang Dunia II ketika Nazi itu berkuasa dan menindas orang-orang Yahudi pada saat itu, Irena Sandler ini melakukan satu hal yang luar biasa, yaitu dia menolong anak-anak yang ada di kamp pengungsian orang-orang Yahudi pada saat itu, yang sangat menderita, yang hidupnya sangat mengenaskan. Mereka sakit, mereka kelaparan, mereka tidak terurus, dan bahkan ada yang meninggal, dibiarkan meninggal begitu saja karena mereka hanya terkungkung, terisolasi di dalam tempat yang disediakan oleh orang-orang Jerman pada saat itu. Mereka sangat menderita pada saat itu, tetapi ketika Irena Sandler ini datang dan dia melihat keadaan yang begitu mengerikan, keadaan yang begitu menyedihkan ketika anak-anak yang masih kecil itu sedemikian menderita, dia merasa dia tidak mau diam saja. Dia memutuskan untuk jadi seorang perawat yang masuk ke dalam kamp pengungsian itu, karena orang tidak bisa keluar masuk dengan sesuka hati ya Bapak Ibu masuk ke kamp pengungsian itu. Tapi karena dia adalah seorang perawat, dia masuk ke dalam dan dia berusaha mengeluarkan anak-anak itu satu persatu untuk diselamatkan hidupnya. Bapak Ibu tahu bagaimana cara dia menyelamatkannya?
Dia menyembunyikan anak-anak itu di dalam keranjang, dibawa keluar pelan-pelan. Bahkan dia menggunakan peti mati untuk membawakan anak-anak itu supaya mereka bisa keluar dan bisa diobatin. Banyak sekali cara yang Irena lakukan supaya anak-anak di camp itu bisa bertahan hidup, karena hidup mereka sangat mengenaskan, Bapak Ibu. Dan melalui usaha Irena ini ternyata dia menyelamatkan lebih dari 2.500 anak-anak. Dia hanya orang biasa, Bapak Ibu. Dan dia pasti tahu risiko apa yang akan terjadi terhadap dirinya kalau dia melawan orang-orang Jerman pada saat itu. Dia melakukan satu hal yang sangat-sangat besar risikonya. Tapi ketika dia ditanya, kenapa kamu mau melakukan itu? Dan dia menjawab, karena itu hal yang benar yang harus dilakukan. Anak-anak itu harus selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Irena tidak menunggu untuk sampai harus menjadi seorang pemimpin besar. Dia tidak menunggu sampai jadi orang hebat. Dia tidak menunggu harus jadi seorang penguasa. Dia hanya mulai dengan langkah kecil, tapi langkah yang sangat berani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, langkah-langkah kecil yang diambil oleh Irena ini membawa perbedaan besar bagi anak-anak Yahudi pada saat itu. Dalam gelapnya Perang Dunia II, Irena itu menjadi terang yang menyinari jalan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu memikir dengan keras, saya harus menjadi seperti ini untuk menjadi orang yang memancarkan kasih Kristus. Saya tidak perlu sampai sekolah tinggi-tinggi, sampai pintar, atau saya tidak perlu mengumpulkan harta banyak-banyak untuk bisa membantu orang lain. Kita sudah punya semuanya itu. Garam dan terang itu sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu memberikan rasa itu. Kita hanya perlu memberikan sinar itu kepada orang-orang. Dengan apa yang kita punya. Dengan apa yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus yang sudah datang ke dunia ini memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu juga perintahnya. Dan karena itu adalah identitas kita. Tapi kita perlu ingat bahwa identitas kita itu sebagai garam dan terang itu. Rasa garam itu bisa kehilangan asinnya, terang itu bisa kehilangan cahayanya kalau kita tidak benar-benar menjaga rasa dan cahaya dari lampu itu. Oleh karena itu, mari kita belajar Bapak Ibu untuk memberikan rasa dan cahaya bagi orang-orang di sekitar kita lewat hal-hal yang sederhana, lewat hal-hal yang mungkin kecil, tapi dengan semuanya itu kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah murid Kristus yang adalah garam dan terang, yang ingin juga orang lain bisa merasakan kasih yang sama yang sudah kita rasakan. Ingin membawa orang lain untuk tahu bahwa mereka juga dirindukan oleh Kristus, mengajak mereka untuk menjadi murid-murid Kristus. Yang perlu kita fokuskan adalah apakah kita mau tetap terhubung dengan Tuhan atau tidak. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan mari kita renungkan Bapak Ibu, jika kita saat ini tidak bisa memberikan rasa asin itu, tidak bisa memberikan cahaya itu kepada orang lain, coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar terhubung dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan menyatakan sekali lagi diri-Mu kepada kami. Tuhan menyatakan kepada kami, menunjukkan dengan lebih jelas bahwa kami adalah murid-murid-Mu dan kami adalah garam dan terang dunia. Di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang hambar ini ya Tuhan, tolong kami supaya keberadaan kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya kami dapat memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang berasal daripada Tuhan supaya orang-orang dapat melihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Tapi kami terus mengingatnya dan kami merenungkannya ya Tuhan. Dan kami terus mengoreksi, menguji hati kami dan melihat apakah kami benar-benar terhubung dengan Tuhan. Sehingga rasa garam itu tidak kehilangan di dalam diri kami dan cahaya itu tidak redup dalam diri kami. Sehingga kami terus menerus ya Tuhan bisa memberikan dampak bagi dunia ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus meneruskannya di dalam hati setiap kami, supaya kami dapat membawanya pulang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya.